Halo semuanya, kalau di 2 episode yang lalu kita udah bahas Anies Baswedan nih, sekarang jatahnya kita bahas Prabowo Subianto. Meskipun nih, Prabowo udah gagal 2 kali sebagai presiden dan gagal 1 kali sebagai wakil presiden, bukan gak mungkin sih beliau bakalan gagal yang keempat kali. Oke, di episode sekarang kita bakalan bahas tentang hal-hal yang bisa bikin Prabowo kalah di Pilpres 2024. Oke, yuk ngulik bareng gue di Ngulik Online. Poin pertama, Prabowo itu patriot, bukan politisi. Kalau soal ini nih, mungkin banyak ya yang bakalan komplain. Tapi ya mau gimana, fakta sejarahnya toh emang gitu. Prabowo sih tipikalnya cenderung memegang komitmen ya. Kalau di politik sih, komitmen kayaknya cuman sebatas air ludah doang gak sih? Gak tahu deh Prabowo udah berapa kali dikhianati dalam komitmen politiknya. Prabowo sih bukan tipikal politisi yang licin ya. Ya khas politisi-politisi licin di negara kita gitu. Kalau kata Gus Dur nih, kalau ada orang yang paling ikhlas ke Indonesia, ya cuman Prabowo. Masalahnya cuy, kata ikhlas tuh udah hampir gak ada dalam kamus politik Indonesia. Ya, ini nggak semua politisi sih kayak gini. Ini oknum, tapi banyak. Ya. Next, poin kedua. Prabowo ditinggal pendukung utama. Waduh, gimana nih? Se-Indonesia Raya ini semua orang juga udah pada tahu nih kalau bergabungnya Gerindra dan Prabowo ke dalam koalisinya Jokowi itu tuh udah kayak keajaiban dunia kali ya, keajaiban dunia abad 21. Boom. Tapi politik ya gitu cuy. Pagi tempe, siang kedelai. Bukan nggak mungkin malamnya spaghetti. Ya, Konoha kok dilawan. Tapi nih cuy, buat pendukungnya Prabowo di 2019 yang lalu, bergabungnya Prabowo ke dalam koalisinya Jokowi sih dianggap kayak pengkhianatan besar nggak sih? So, menurut gue, Prabowo di 2024 nanti bakalan kehilangan suara yang cukup signifikan nih cuy. Hal ini nih dibuktikan dengan beberapa survei yang kayak muncul di sini nih. Coba deh kalian perhatiin, dari beberapa survei yang dilakukan periode Agustus sampai September 2022, elektabilitas Prabowo sih konsisten di nomor 2 ya. Tapi nih, kalau survei yang terbaru, Prabowo jadi nomor 1. Kok bisa gitu ya? Coba deh kalian tulis di kolom komentar di bawah. Kenapa hasil surveinya bisa beda-beda gitu cuy? Kalau gitu, berarti tergantung banget dong sama tim safari politiknya Prabowo dan para kader Gerindra. Mereka ngambil peran yang gede banget, biar suara Prabowo di 2024 nanti nggak gembos-gembos amat gitu. Next, poin ketiga, faktor usia. Pas di tahun 2024 nanti nih, Pak Prabowo sih umurnya udah 72 tahun ya. Usia 72 tahun sih udah nggak muda lagi sih cuy. Setahu gue nih, di sepanjang sejarah Pilpres di Indonesia belum ada cuy yang nyapres dengan usia lebih dari 70 tahun. Kecuali wakil presiden ya. Di tahun 2019 yang lalu, Kiai Haji Ma'ruf Amin nyawapres di usia yang ke-76 sih. Nah, dengan usia yang udah 72 tahun ini, wah, ini bakalan jadi tantangan yang mau nggak mau harus dijawab oleh Prabowo dan Gerindra. Prabowo dan Gerindra harus buktiin kalau beliau ini masih layak dan fit gitu untuk memimpin Indonesia di usianya yang udah 72 tahun lebih. Memang sih cuy, di negara lain ada nih yang punya presiden dengan umur lebih dari 70 tahun. Contohnya Donald Trump di Amerika Serikat. Donald Trump terpilih dengan usia yang lebih dari 70 tahun dan Donald Trump mampu nih membuktiin kalau dia tetap prima menjalankan 4 tahun masa dia sebagai presiden dan tetap memimpin Amerika Serikat. Ya memang ada sih, tapi setahu gue nggak banyak ya presiden yang umurnya lebih dari 70 tahun. Oke, poin terakhir, Anies Effect. Nah, keputusan Nasdem buat mengusung Anies Baswedan nggak cuma ngasih pengaruh ke Nasdem doang cuy, tapi kepada kompetitor yang lain. Contohnya Prabowo dan Gerindra nih cuy.
Karena pemilih Anies dan pemilih Prabowo berada di satu irisan yang sama. Jadi ya pasti bakalan kepecah sih suaranya. Pasti bakal ngaruh dong dengan hasil akhir di Pilpres 2024 nanti. Apalagi nih, denger-denger ya kabar burung gitu, Anies jadi idola baru emak-emak nih. Wah, posisi Prabowo makin terancam cuy. Oke, kayaknya itu dulu ya. Kalau kalian mau revisi kali gue ada salah atau nambahin poin-poin yang gak ada di video, silahkan tulis di kolom komentar. Oh ya, buat next videonya kita bakalan bahas hal-hal yang bikin Prabowo layak jadi presiden di 2024 nanti. Stay tune aja cuy. Jangan lupa like kalau kalian suka, dislike kalau kalian nggak suka. Jangan lupa juga buat subscribe dan nyalain loncengnya. Thank you buat yang udah nonton. Gue pamit, sampai jumpa di Ngulik Online episode selanjutnya. Peace out.